Sejarah penciptaan dan pemberian nama musik uldaul hingga sekarang belum dapat diketahui. Sebagian besar orang berpendapat bahwa uldaul berasal dari kata gaul dan kemudian dipraktiskan menjadi uldaul. Berdirinya musik ini berawal dari suatu kebiasaan masyarakat Madura yang seringkali memanfaatkan barang-barang di tempat sekitar atau barang bekas yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dijadikannya sebagai instrumen dalam memainkan bunyi-bunyian, sehingga membentuk suatu nada-nada yang etnik dan juga sangat khas. Musik ini mulai berkembang pesat pada era tahun 1990-an yang mempadukan dengan berbagai macam aliran musik, mulai dari musik dangdut, gambus, qasidah, dan hingga lagu-lagu daerah. Musik uldaul merupakan inovasi musik tongtong, sehingga sebagian besar alat-alat musik yang digunakan untuk memainkannya terbuat dari bambu. Ada beberapa alat musik yang terbuat dari potongan bambu, memiliki jenis ukuran yang berbeda-beda, dan sesuai dengan bunyi yang akan dihasilkan nanti. Mulai dari ukuran besar, panjang, sekitar setengah sampai mencapai 1 meter, dengan diameter 40-50 cm. Para pemain musik tongtong ini bisa berkeliling kampung selama 1 jam. Keberadaan mereka sangat membantu warga kampung untuk tidak telat bangun sahur. Musik patrol atau uldaul sendiri adalah salah satu jenis musik Madura yang dulunya berfungsi untuk membangunkan warga saat jam makan sahur tiba. Namun, dalam perkembangannya, sekarang musik uldaul tidak lagi digunakan untuk membangunkan orang sahur saja. Sekarang justru musik uldaul diperlombakan pada setiap daerah-daerah di Madura. Penilaian dalam perlombaan tersebut menilai dari aspek keindahan dan bagaimana cara memainkannya. Alat musik yang digunakan sama saja seperti yang sebelumnya, tetapi dalam ajang perlombaan tersebut, alat-alat yang digunakan pun cukup beragam. Musik ini dimainkan dengan tidak mengutamakan hasil suara yang nyaring, melainkan mengutamakan pada harmonisasi suara dari bermacam jenis alat musik yang digunakan pemain untuk ditabung. Saat dimainkan oleh para pemain, musik tongtong selain dalam bentuk instrumen juga dilengkapi dengan nyanyian seperti ole-olang, pacer laku, dan kadang pula dinyanyikan dengan lagu-lagu qasidah. Untuk membentuk suatu irama yang indah, biasanya menggunakan beberapa alat musik tambahan lainnya seperti pecking, kenong, gendang, serta alat wajibnya yaitu tongtong, dungdung, duk-duk, bungbung, dan sejenisnya, sehingga menciptakan suara yang lebih dinamis. Kondisi yang melingkupinya saat ini. Festival Uldaul pada akhirnya menjadi ajang prestasi bagi para pesertanya. Bukan hanya musik yang ditampilkan, tapi lebih jauh dalam peragaan penampilan dengan berbagai bentuk aksesoris. Sangat dominan sebagai bentuk kemeriahan penampilan, apalagi penampilan dalam Festival Uldaul yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah di wilayah Madura, sehingga antusias peserta semakin meningkat dengan berbagai motivasinya. Uldaul bukan hanya ditampilkan pada saat patrol sahur bulan Ramadan saja, tapi justru berkembang menjadi tontonan pada saat peringatan hari-hari besar nasional maupun acara tutup ajaran sekolah, imtihan, bahkan peringatan hari-hari besar Islam. Sebab dalam menyajikan lagu-lagu, uldaul dapat menyesuaikan kondisi lagu-lagu yang dibutuhkan, di mana dia tampil bisa lagu-lagu Madura atau lagu-lagu Islami yang kerap dilantunkan dalam musik qasidah. Lebih menarik lagi, musik uldaul telah merambah penampilannya di berbagai wilayah, kota-kota besar, dan daerah lainnya dengan mendapatkan antusias dan sambutan yang cukup menggembirakan. Selanjutnya, konstruksi sosial. Pada mulanya musik ini tidak menggunakan kereta dorong.
para penabuh membawa alat musiknya sendiri-sendiri. Tapi, sejak beberapa tahun berselang, dibuatlah kereta tersebut. Selain untuk kemudahan, juga menambah keeksotisan musik perkusi ini. Desainnya beragam, mulai dari bentuk naga, burung merak, ayam berkisar, dan lain-lain. Eksotisme kereta dorong ini kian bertambah karena para penabuh menggunakan seragam. Seragam pun dipilih dari unsur warna lokal yang khas, misalnya pakaian adat dan baju sakera. Ada kereta dorong, kenong, gong, gendang, suling, tong-tong, dan alat musik tradisional lainnya. Pada masing-masing alat musik itu berdiri satu orang penabuh yang jumlah keseluruhannya bisa mencapai 20 orang atau lebih. Masing-masing alat musik itu dipasang pada kereta dorong yang memiliki ragam bentuk dan warna. Dan orang-orang yang menabuhnya berdiri sambil berjalan di dalam kereta dorong yang berlubang di bagian bawah. Itulah musik uldaul, musik baru khas Madura. Musik setiap tahun dengan adanya parade musik patrol atau uldaul khas Madura ini diharapkan untuk bisa melestarikan budaya dan tradisi musik tongtong, memperkenalkan kepada semua masyarakat luas di luar Madura agar mereka bisa datang menonton salah satu musik khas orang Madura ini. Sistem nilai bermula dari tradisi musik tongtong inilah musik patrol uldaul berasal. Musik tongtong yang semula dimainkan secara sporadis di kampung-kampung tertentu kemudian berkembang menjadi musik uldaul yang sekaligus menjadi hiburan warga dan dipentaskan di pusat-pusat kota, bahkan diikut sertakan festival. Karena dipertunjukkan sebagai hiburan dan dilombakan, maka banyak modifikasi yang diperlukan dari yang mulanya hanya menggunakan alat musik sederhana dengan irama seadanya. Musik uldaul mulai berkreasi dengan alat musik yang lebih beragam, sesekali memainkan lagu-lagu yang lebih kontemporer dan tentu saja lebih gaul. Keterkaitan budaya tersebut dengan nilai-nilai Islam. Ramadan saya kira tak hanya membuat kita menjadi religius karena lebih giat beribadah dan mendaras Al-Quran. Tak hanya semarak dengan bazar takjil yang meramaikan nyare malam di pusat-pusat kota. Ramadan juga bisa jadi ajang kreativitas. Setidaknya itu yang bisa kita pelajari dari pertunjukan musik patrol atau biasa disebut uldaul. Dilihat dari fungsinya, tradisi uldaul ini tidak muncul begitu saja, sebab Madura pun lekat dengan tradisi saling membangunkan para tetangga agar tidak terlambat bangun untuk sahur, yakni dengan berkumpul bersama tetangga, berkeliling kampung sambil memukul kentongan atau alat apa saja asal bisa mengeluarkan suara dan meramaikan suasana. Karena tujuannya untuk membangunkan orang. Musik yang dimainkan tak perlu berirama. Yang penting harus dipukul sekuat mungkin supaya terdengar kencang.